Maka Allah tidak ridha. Fabaka wa abka man haulahu. Faqala ista'dantu rabbi fi an astaghfirullah falam yu'dan li wasta'dantuhu fi an azura qabraha faudina li fazurul qubura fa innaha tudzakirukumul maut au tudzakirul mauta. Maka akhirnya Nabi meminta izin yang kedua, ziarah kepada kubur ibunya. Di mana kubur ibunya? Dimakamkan atau dikuburkan bil abwa. Maka diberitahu oleh Allah, kemudian Nabi menziarahi kubur ibunya. Fa innaha tudzakirukumul maut, tudzakirul maut. Maka ziarah kuburlah, karena dengan ziarah kubur orang yang meninggal dari keluarga kita akan mengingatkan kita tentang kematian. Maka ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu pertanyaan yang besar, Taib, di sini mana pendalilan tentang meninggalnya ibu Nabi Muhammad dalam keadaan mati musyrik kafir? Mana? Jawabnya, lafaz aku meminta izin untuk beristighfar tidak dijawab. Allah tidak mengizinkan. Maka ini isyarah kepada hadis yang telah kita lalui. Bukan di sini, tetapi yang telah saya lalui, maksudnya saya sebutkan tadi, hadis muttafaqun alaih dari Musayyib ibn Hazn, bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik kafir. Dan Nabi mengatakan, aku pasti akan memintakan ampun untukmu. Kemudian Allah menurunkan surat Taubah, maka nali nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh, haram bagi Nabi dan para muslimin mendoakan atau memintakan ampun untuk orang yang mati kafir musyrik. Maka di sini wajah pendalilan bahwa ibunya dalam keadaan mati dalam keadaan kesyirikan. Taib aina dalil ala annahu finnar, ala annaha finnar. Taib mana dalilnya bahwa dia di api neraka? Dalilnya ma'ruf. Yang mati dalam kesyirikan, wa man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Barang siapa yang mati dalam keadaan kesyirikan, maka diharamkan surga atasnya, maka dia akan kekal di api neraka. Ini dia wajah pendalilan. Namun kita katakan, kita tambah wajah pendalilan yang lebih detail, di mana kisah ini pun, kalau tadi di Abi Hurairah, dari Abi Hurairah di Sahih Muslim, maka telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari jalan Hasan ibnu Musa wa Ahmad ibnu Abdul Malik. Keduanya qala haddatsana Zuhair, qala Ahmad ibnu Abdul Malik fi hadithihi haddatsana Zubaid ibnul Harith al-Yami an Muharib ibni Dathar an ibni Buraidah, dari bapaknya Buraidah. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang kita ambil sebagai wajah pendalilan, tadi kita katakan lafadznya lebih detail, dari riwayat sahabi akhar Buraidah, amaladi fi Muslim an Abi Hurairah. Yang diriwayatkan Muslim tadi dari Abi Hurairah, sekarang datang dari Buraidah. Yang mana lafadznya di sini, lihat wajah pendalilannya lebih jelas. Berkata Buraidah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fanazala bina wa nahnu ma'ahu qaribun min alfi raqibin. Bahwa Nabi dulu di saat berperang bersama para sahabatnya di dalam safar, maka kata Buraidah, aku dulu bersama Nabi dan kami mendapati dalam keadaan 1000 pasukan tempur. Maka Nabi bersama para sahabatnya dari 1000 pasukan berkuda. Fasalla rakaatain, maka Nabi melaksanakan salat 2 rakaat. Tsumma aqbala alaina biwajhihi wa ainahu tadrifan. Faqama ilaihi Umar ibnu Khattab fafadahu bil ab wal
yaqul ya Rasulullah malak, qala inni sa'altu rabbi jalla wa ala fil istighfar li ummi falam ya'dan li fadama'at ainayya rahmatan laha minan nar. Hada huwa syahiduna. Hada awdah min hadis Abi Hurairah. Maka di saat kami, kata Buraidah, bersama Nabi dalam safar, dan kami sekitar 1000 pasukan berkuda, maka Nabi turun dan sholat 2 rakaat. Summa aqbala alaina, kemudian Nabi menghadap kepada kami, dan kami melihat ainahu tadrifan, kedua mata Nabi mencucurkan air mata. Maka berkata Umar yang mencintai Nabi, fafadahu bil abwal dan ini menggambarkan bagaimana cintanya dia. Biarlah bapakku dan ibuku yang menjadi gantinya ya Rasulullah. Yaqulu ya Rasulullah malak, apa yang terjadi wahai Rasulullah? Qala inni sa'altu rabbi jalla wa ala fil istighfar li ummi falam ya'dan li fadama'at ainayya rahmatan laha minan nar. Hada syahiduna. Maka aku meminta kepada Allah agar aku mengampuni dosa ibuku, meminta istighfar, tidak diizinkan oleh Allah. Falam ya'dan li, maka mengucur air mata dengan deras. Kenapa? Rahmatan, maka di sini mansub rahmatan, i'rabuhu hal, dalam keadaan aku mempunyai rasa kasih sayang laha kepada ibuku, minan nar, dari kekalnya api neraka. Maka di sini khobarnya jelas bahwa ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di api neraka. Dan asar ini barakallahu fikum, atau khobar ini barakallahu fikum, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang kami sebutkan tadi dari Hasan ibnu Musa dan Mutabaah Ahmad ibnu Abdul Malik, keduanya meriwayatkan dari Zuhair. Maka sanadnya sahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Maka di sanad yang sahih dari Imam Ahmad ini lebih menjelaskan di riwayat Imam Muslim apa? Di riwayat Imam Muslim hanya disebutkan Nabi tidak diizinkan untuk beristighfar kepada ibunya. Maka di riwayat ini lebih gamblang bahwa Nabi menangis karena kasihan rahmatan kepada ibunya, finnar, forever in hell, kekal di api neraka. Maka inilah khabar tentang ibunya. Fabakiya fakaifal Abdullah ibni Abdul Muttalib, fakadalika abuhu finnar, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di api neraka. Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, haddatsana Affan, uktubu likay tahfad, haddatsana Hammad ibnu Salamah an Thabitin an Anas. Maka sanadnya dari Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, haddatsana Affan, haddatsana Hammad ibnu Salamah an Thabit wa huwa al-Bunani ibnu Aslam an Anas ibni Malik. Ana rajulan qala ya Rasulullah aina abi. Seseorang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, di mana ayahku? Maknanya bukan di mana tempat tinggal sekarang, di rumah, di pasar, bukan. Tetapi kelak di hari akhirah, bagaimana dia? Qala finnar, bapak kamu di api neraka. Maka falamma qafa, di saat orang ini berpaling dalam keadaan sedih, bapaknya di api neraka, da'ahu, maka Nabi pun memanggilnya. Faqala inna abi wa abaka finnar, inna abi, sungguhnya ayahku dan ayah kamu sama-sama di api neraka. Maka ini khobar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini menjadi pendalilan bagi kita kedua orang tua Nabi dalam keadaan beragama selain agama Islam yang dibawa Isa ibnu Maryam, menyembah berhala,
bukan menyembah Allah secara tauhid. Walakin minal asaf, namun sayang sekali, haula al-muta'assibun, orang-orang yang ta'assub, orang-orang yang taklid buta dan ekstrim mencintai Nabi, terutama mengaku ana minal habaib, aku dari darahnya Nabi, aku tidak terima dua orang tua Nabi masuk api neraka, aku tidak terima. Taib, kenapa tidak terima? Karena bisa jadi kedua orang tua Nabi itu dia dalam keadaan ahlul fatrah, tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang buruk. Maka kita jawab, kalian yang mengaku habaib, keturunan Nabi, sehingga kalian keturunan Abdul Muttalib juga, karena Nabi dari Abdul Muttalib, maka kalian di sini tidak terima kedua orang tua Nabi masuk api neraka. Saya tanya, katanya Habib idan mencintai Rasul, aywa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salli ala Nabi. Seperti itu orang-orang as-sufi. Idan nusalli ala Nabi. Idan anta tuhib Rasul, na'am, salli ala Nabi. Iya, perintah lagi salli ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anta tuhib Rasul, na'am, salli ala Nabi. Taib. Ida anta tuhib Rasul, fa idan tasma wa tu'min biqaulihi, na'am aula. Orang yang mencintai Rasul itu, kata Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa manahakum anhu fangtahu. Fil Quran, orang-orang yang mencintai Rasul itu, apa-apa yang datang dari Nabi, baik khobar dari lisannya atau perbuatannya, diambil, diimani, diamalkan. Maka anta tuhibur Rasul, aywa salli ala Nabi. Taib, salli ala Nabi. Idan mada qala Rasul lihada rajul, inna abi wa abaka finnar, hal yakfi hada aula qaul Nabi. Inna abi, adu bi inna, matafham makna inna fi lugatil arabiyah harfu taukid. Idan yu'akkid, inna abi, sesungguhnya, di lugah Indonesia diartikan sesungguhnya, taukid, penguatan. Sesungguhnya abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu di api neraka. Min qauli man, hada min qauli Rasulillah. Idan khalas, anta taqul ana habib, keturunan Nabi, hada al-an nataqa Rasulullah, Nabi kamu dan nabiku, our prophet, telah menyatakan bahwa Abdullah bapak Nabi finnar. Idan khalas, limada taqul kada wa kada, ana lam arwa li anna nahnu min dami Rasul. Taib. Idan hakadal amr. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radiya bihada al-qaul wa anta matarda. Nabi yang merupakan anaknya ridho dengan apa yang terjadi pada bapaknya, dan itu sudah menjadi kehendak Allah. Allah yang menciptakan Nabi Muhammad dan menciptakan bapaknya dan ibunya. Allah menginginkan asya'a finnar, dari masyiatillah, masuk api neraka kedua orang tuanya. Wa kadzalika hadis an ummihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah wal Buraidah, rahmatan li ummi finnar. Isma'na hada. Fa ainaya tadrifan rahmatan li ummi finnar. Maka air mataku mengucur, kata Nabi, mengalir karena kasihan kepada ibuku di api neraka. Al-an anta tuhibur Rasul, na'am. Idan hada khabar minan Nabi. Idan khalas. Ya sudah kalau begitu, maka ridho kalian, ya ayyuhas sufiyah aulam tardo, faidan abawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finnar. Maka ini khobar bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di api neraka. Dan khobar-khobar seperti ini banyak until this time.
dari kelompok as-sufiyah alladzi gulu fi mahabbati rasul lam yardo, tidak ridho sampai sekarang kedua orang tua Nabi di api neraka. Wa kadzalika man, kadzalika haula asy-syiah ar-rafidah atba'al yahud alladzi yakdzib fi mahabbatihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka para pendusta yang mencintai Nabi mengatakan nahnu lam nardo, dengan masuknya api neraka maka tidak ada yang benar bahwa kedua orang tua Nabi itu di api neraka, tidak. Faidan sawa al jawab hada khobar min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi isnadin sahih mimma rawahu Muslim fi sahihihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Masih ada waktu? Maka kita masuk kepada fasal yang berikutnya. Al-faslu as-sadisu. Hakada. Ya, pasal yang ke-6. Al-faslu as-sadisu ikhbar izzatin nafs Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'yil ghanami ala qararid. Maka setelah kita mengetahui bahwa Nabi dalam keadaan yatim piatu, tidak mempunyai bapak, tidak mempunyai ibu, diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, dan tidak lama kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Maka kehidupan Nabi tidak kehidupan seperti anak mama yang sedikit-sedikit minta pulsa, pingin HP main game, beli PlayStation 3, pingin main soccer, dan seterusnya, manja. Tidak. Maka Nabi dijadikan oleh Allah dalam keadaan yatim piatu, dan dalam asuhan kakeknya kemudian dipindah ke pamannya. Maka dari semenjak kecil dia dididik dalam keadaan mandiri. Apa mandiri? Mandi sendiri. Iya. Maka tidak ada yang memandikan beliau. Dan di sini izzatun nafsi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yara al-ghanam ala qararid. Maka karena dalam keadaan fakir dan keadaan miskin, Nabi Muhammad ingin membantu dari pamannya untuk memberikan makan. Maka dia yara al-ghanam alal qararid. Maka dia bekerja mengembalakan kambing, hanya mendapatkan qararid. Makna qararid recehan. Kalau sekarang seperti 500-an. Tapi 500 kalau kali 1000 ya lumayan. 500.000 jadinya. Namun di sini Nabi dalam keadaan izzatun nafs, maka dia tidak mau meminta dan ingin membantu dari keadaan pamannya, dan pamannya barakallahu fikum dalam keadaan miskin pula. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membantu kehidupan pamannya dengan menggembalakan kambing agar dia juga mendapatkan apa-apa dari yang Allah berikan dari rizki, hasil keringatnya sendiri. Maka inilah keadaan dari Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, min izzati nafsih, dari ta'affuf, tidak meminta-minta. Maka dari semenjak kecil dia menggembala kambing. Dan antum ketahui menggembala kambing pekerjaan yang tidak mudah.
menunggu jajanan, menunggu jualan makanan mungkin mending, dia menunggu pembeli. Namun ra'il ghanam, apalagi ghanamnya ada 100, apalagi ghanamnya ada 200 di zaman dulu, memang pekerjaannya orang-orang kebanyakan mempunyai kambing ataupun sapi ataupun unta, sehingga bukan menggembala 5 kambing,